Halo Tetanes, ketemu lagi sama Teta. Ya, di sini Teta mau sharing pengalaman Teta waktu apply visa Korea. Nah, pasti banyak banget kan yang bilang, duh, ngajuin visa Korea tuh susah banget. Tapi tenang aja, mungkin setelah kalian nonton video Teta ini, jadi bikin mempermudah kalian saat apply visa Korea nanti ya. Nah, di sini Teta akan bahas khususnya untuk karyawan dan pengusaha kecil yang belum berbentuk PT, kayak UKM gitu atau content creator. Oke, untuk yang pertama kali Teta akan bahas lokasi untuk pengajuan visanya ya, yaitu berlokasi di Cafe Aceh yang ada di Lotte Shopping Avenue Mall, Ciputra Walk, adanya di lantai 5 ya. Nah, Teta akan informasikan bahwa visa itu tuh ada 4 jenis ya. Yang pertama single entry, visanya berlaku sampai 90 hari dan bisa stay di Koreanya yaitu 30 hari. Nah, yang kedua yaitu double entry, visa ini berlaku sampai 6 bulan dan bisa stay di Koreanya 90 hari dan maksimal bolak-balik hanya 2 kali. Nah, yang ketiga itu multiple entry, visa ini berlaku sampai 5 tahun dan bisa bebas nih bolak-baliknya mau berapa kali juga boleh, tapi khusus yang pernah ke Korea itu minimal 1 kali. Nah, yang keempat yaitu grup visa. Nah, ini hanya bisa diajukan minimal tuh 5-50 orang. Yang bisa ngajuin ini hanya travel agent yang sudah kerjasama sama Cafe Aceh. Nah, kemarin tuh Teta pilih yang single entry. Oke, langsung aja kita bahas dokumen yang wajib saat apply visa. Yang dibutuhkan apa aja? Yang pertama yaitu paspor. Nah, paspor ini wajib banget kalian punya sebelum apply visa ya. Nanti yang dibawa ke Cafe Aceh-nya yaitu paspor yang asli dan kopi. Nanti yang di kopi itu adalah lembar depan, lembar terakhir, dan lembar yang pernah kalian stempel di perjalanan sebelumnya. Nah, untuk yang lembar terakhir itu kalian harus isi sendiri dengan huruf kapital dan tinta hitam. Nah, isinya itu yaitu data kita dan yang di bawahnya data emergency yang bisa dihubungi. Nah, kalau kalian misalkan belum ada perjalanan sebelumnya ke luar negeri, nggak apa-apa, pakai aja. Yang penting kan kalian udah punya paspor. Nah, itu semoga aja ke-proof juga ya. Dan yang kedua yaitu data identitas. Kalian harus copy data identitas kalian kayak KTP, akte, KK, dan bagi kalian udah menikah dilampirkan juga buku nikahnya ya. Nah, itu kalau bisa jangan di print dari scanan. Kalian harus print langsung dari dokumennya yang kalian copy dan itu dengan tinta yang jelas, kopinya rapi, pokoknya bersih. Nah, yang ketiga yaitu pas foto. Nah, untuk visa Korea ini syarat pas fotonya beda ya sama paspor visa lain, yaitu kalian ukuran fotonya 3,5 kali 4,5 cm dengan backgroundnya itu putih. Terus kalau bisa baju saat foto jangan warna putih juga ya. Nah, dicetak dengan yang berwarna. Nah, poin pentingnya yaitu untuk di muka ini agak di zoom dengan ukurannya dari atas kepala sampai dagu itu 25-35 mm. Agak ngezoom, jadi saat dicetak muka kita lebih ngezoom gitu ya. Terus nggak boleh nih fotonya ngeblur sama jangan pakai softland. Untuk yang keempat, kalian harus cetak rekening koran 3 bulan terakhir. Nah, untuk kalian yang pegawai, kalian harus cetak rekening yang pembayaran gaji ya. Karena itu poin plus untuk di-approve visa kalian. Karena kalian itu diyakini akan balik lagi ke Indonesia, terus punya pekerjaan tetap, punya tanggung jawab untuk harus balik lagi ke Indonesia. Kalau misalnya kalian bukan yang pegawai, ada resiko kalian dicurigai akan cari kerja di Korea dan menetap di sana. Nah, untuk yang pengusaha UKM kecil gitu, kalian kan belum punya PT atau CV, biasanya mutasi yang masuk untuk penghasilan usaha kalian itu masuknya ke rekening pribadi. Nah, itu yang di print ya, rekening pribadi kalian aja. Tapi kalau misalkan kalian sudah berbentuk PT CV, kalian jangan lampirin rekening PT atau CV-nya ya, tetap harus rekening pribadi karena kan yang nge-apply atas nama diri sendiri. Nah, untuk rekening koran ini kan butuhnya 3 bulan terakhir. Nggak perlu kalian nge-print itu tanggalnya tuh
terakhir sebelum kalian ke kafe aja. Cukup 3 bulan terakhir aja ke detect ya, kayak misalnya kalian datang ke kafe Aceh di bulan September, berarti kalian print aja di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Kayak gitu ya. Terus poin yang kelima, kalian bikin referensi bank. Nah, di sini tuh poin pentingnya nggak boleh salah embassy-nya. Karena kebanyakan orang bikin embassy ke Korea Selatan itu ya Embassy of South Korea. Tapi yang benar itu Embassy of the Republic of Korea ya. Poin yang keenam, kalian buat cover letter. Nah, biasanya cover letter ini dibuat dalam bahasa Inggris. Terus di cover letter ini ada 9 poin yang harus kalian buat. Yang pertama itu adalah latar belakang pribadi. Nah, biasanya diisi itu nama, alamat, terus kalian kerja di mana, sebagai apa di sana. Gitu. Terus yang kedua, tujuan perjalanan. Tujuan perjalanan ini kalian harus buat detail, jelas, biar kalian gak dicurigain akan menetap di Korea ya. Terus yang ketiga, rencana perjalanan kalian, kayak itinerary gitu. Kalian buat nih jadwal kalian selama di Korea kayak tanggal 1 misalkan, jam segini sampai jam segini kemana-kemana kayak gitu ya. Terus detail, yang keempat detail akomodasi. Bagi kalian yang udah kayak pesen hotel kayak gitu, kalian masukin di sini nih. Misalkan kalian sudah pesen hotel, atas nama hotelnya ini, alamatnya gimana, nomor handphonenya berapa gitu. Terus yang kelima, informasi keuangan. Nah, ini kalian lampirin dokumennya nanti. Kalian harus jelasin kalian ngelampirin apa aja, kayak rekening koran, slip gaji, terus fotokopi buku tabungan, mungkin ada SPT, bisa juga kalian lampirkan. Kalau sekarang sebenarnya udah nggak wajib ya SPT dilampirkan, tapi kata staffnya pas aku datang kemarin tuh emang udah nggak wajib, tapi bisa jadi poin plus gitu, 50-50 gitu. Jadi kalau aku punya ya kenapa nggak ada salahnya aku lampirin juga kan. Terus yang keenam, ikatan keluarga di Indonesia. Jadi kalian jelasin nih, kalian punya ikatan keluarga sama siapa aja di Indonesia, keluarga inti gitu, misalnya ibu, ayah gitu ya. Dijelasin namanya siapa, alamatnya di mana, kayak gitu. Terus yang ketujuh, riwayat perjalanan luar negeri. Jadi kalau kalian pernah ke luar negeri, kalian bisa jelasin pernah kemana-mananya gitu ya. Terus yang misalkan kalau kalian belum pernah ke luar negeri nggak apa-apa, itu nggak dimasukin, dibikin juga nggak apa-apa ya. Terus yang ke-8, dokumen support. Mungkin kayak bisa kalian lampirkan misalnya kayak punya pemilikan kendaraan, terus punya rumah kayak gitu, atau ijazah terakhir kalian gitu. Kayak bikin mendukung tuh kalau kalian tuh mampu punya dana sendiri untuk pergi ke Korea dan bisa pulang lagi gitu. Terus yang ke-9, kesimpulan deh. Nah, itu kalian ketik sendiri. Kalau kalian bingung cara buatnya, kalian bisa search aja di Google atau ke ChatGPT. Itu banyak contoh-contohnya, kalian buat aja di situ. Nanti kalian print, harus pakai materai tanda tangan basah ya. Lanjut poin yang ke-7, yaitu NPWP. Bagi kalian yang pegawai pasti punya NPWP, jadi tinggal kalian copy aja. Tapi untuk pengusaha kecil, pasti kalian kan belum punya NPWP untuk usahanya. Gak apa-apa, kalian lampirin aja NPWP pribadi kalian. Tapi kalaupun nggak punya, tenang aja, kalian bikin aja surat pernyataan bahwa kalian tidak memiliki NPWP. Nanti dibuat, terus di print, tempel materai sama tanda tangan basah kalian ya. Lalu yang ke-8, kalian lampirkan slip gaji ya untuk pegawai, yaitu 3 bulan terakhir. Nanti diminta stempel basah dari perusahaan. Nah, untuk yang pengusaha tidak perlu. Lalu untuk yang ke-9, kalian fotokopi ID card pegawainya ya. Nah, untuk pengusaha, print screenshot sosmed usaha kalian atau foto toko usaha kalian di mana. Nah, nanti saat di print jangan full satu kertas itu screenshotannya. Jadi kalau bisa kiri, kanan, atas, bawah itu masih kelihatan kertas putihnya ya. Untuk yang ke-10 yaitu surat keterangan kerja. Untuk pegawai, kalian harus lampirkan surat keterangan kerjanya yang hard copy ya, tidak boleh soft copy. Nah, nanti distempel basah dari perusahaan dan tanda tangan basah. Terus di surat keterangannya harus ada alamat laman, nomor telepon kantor, departemen yang menerbitkan, nomor telepon yang menerbitkan. Nah, untuk yang pengusaha, kalian cukup kasih surat keterangan
Kalau kalian memiliki usaha, nah nanti tanda tangan di atas materai ya. Lalu untuk yang ke-11, dokumen pendukung lainnya. Ini sih penting nggak penting, tapi bikin nambah poin kalian makin ke approve visanya ya. Yaitu SPT 1 tahun terakhir. Nah memang sih 1 September 2025 ini untuk apply visa Korea udah nggak dibutuhkan lagi SPT. Tapi kemarin pas Teta ngajuin, itu ternyata kata petugasnya bisa jadi penilaian 50-50 gitu. Jadi kalau memang Teta punya, apa salahnya kalau sekalian aja Teta lengkapin dan kasih SPT-nya. Lalu Teta lampirkan ijazah pendidikan terakhir. Terus print tiket pesawat pulang pergi, print bukti booking hotel selama di sana, terus print bukti harta kepemilikan kayak punya mobil, rumah, dan lain-lain itu dilampirkan ya. Terus dibuat nih itinerary selama di Korea. Kayak yang tadi Teta jelaskan, itinerary kayak dari tanggal 1 sampai 5, jam segini kemana, kayak gitu-gitu ya. Terus kalau untuk formulir, kalian bisa print di websitenya Cafe Aceh ya, di sini websitenya, atau kalian kalau nggak mau ribet langsung aja datang ke Cafe Aceh nanti dapat formulirnya juga dari mereka, kalian bisa isi di sana. Kalau bisa isinya ini dengan huruf kapital dan tinta pulpennya warna hitam ya. Dan pasti banyak pertanyaan nih, kalau misalkan ngajuin visa Korea itu saldo di rekening harus berapa sih? Nah misalkan nih kalian sudah pesan tiket pesawat pulang pergi, hotel selama di Korea, berarti kalian butuh dana stay tinggal di sana berapa gitu ya. Anggaplah 7 hari, berarti 2 jutaan misalkan per harinya, berarti butuh dana 14 jutaan. Tapi kalau kalian belum ada tiket pesawat dan hotel, kalian harus stayin dana biasanya 25-30 juta. Ini sih tidak ada syarat tertulis di persyaratan apply-nya ya, tapi kira-kira itu yang akan aman biar kalian ke approve. Oh ya, satu lagi, nggak boleh ada dana dadakan yang muncul di rekening kalian. Kalau bisa kalian isi saldo tambahan kalian mungkin dari pasangan, orang tua, atau dari tabungan kalian dari bank lain tuh ditransfer ke rekening kalian yang akan di-print tuh bertahap ya. Gitu. Terus untuk apply visa Cafe Aceh ini, kalau saran Teta jangan mendekati saat kalian mau berangkat ke Koreanya. Kalau bisa dikasih jarak 2 bulan sebelum pemberangkatan. Karena saat kalian apply itu kan ada waktu untuk mereka cek. Ada yang paketan reguler itu yang 10 hari kerja, atau yang ekspres itu 3 hari kerja ya. Nah, kalau yang kalian pilih reguler, saran Teta sih 2 bulan sebelumnya lah ya, biar aman karena prosesnya 10 hari. Jadi kalian tenang, yakin sebulan sebelum berangkatnya kalian udah yakin, oh aku udah ada visanya nih. Tapi kalau yang pilihnya mau ekspres, gak apa-apa juga kalau agak mepet 1 bulan sebelum berangkat. Nah, terus untuk cara pembayaran di Cafe Aceh, terakhir Tata kemarin nih nge-play, pembayarannya itu ternyata sekarang udah bisa transfer. Nggak butuh lagi kalian siapin uang tunai di sana ya. Oke, sudah sekian nih penjelasan Teta tentang persiapan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat apply visa. Semoga video Teta ini ngebantu kalian saat proses pengajuan visa ya. Dan bisa juga ke-approve kayak Teta, biar kita ketemu di liburan Korea nanti. Dan tungguin juga video-video liburan Teta selama di Korea nanti ya. Sekian video dari Teta, terima kasih dan bye-bye!